Nona Lee, Kamu datang untuk kencan buta kan? Singkatnya aku datang ke sini semata-mata untuk memenuhi keinginan keluarga. kamu Sial. ternyata kena racun cinta. Nona, Kamu menjauh dariku. kamu Nona jangan begitu. Oh, kamu rupanya. Aku ingat. Kok kamu tukang ikan bau? Dan bilang lagi kalau sedang bertugas, bikin aku cari kamu ke kantor patroli. Kamu pernah cari aku? Mau bertanggung jawab padaku? Aku suruh kamu bertanggung jawab. Sanggup? Aku raja ikan, mana mungkin tidak sanggup. Tukang ikan bau. Sebulan dapat berapa? Sudah. Aku cari kamu hanya untuk membuatmu memendam rahasia itu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Hei, jangan buru-buru pergi dong. Kebetulan aku buatkan ikan asam manis ya. Pergi kamu. Berhenti. Daily, kamu kenapa ada di sini? Bang Suan, kata Tante Harta keluarga Li kalian, ada sedikit masalah sampai sengaja mencari keluarga Dai kami. Bilang biar kita saling kenal. Kamu disuruh ibuku. Lalu kamu? Dompetmu jatuh, aku baik hati mengantarnya padamu. Hanya kamu tidak menghormati ya. Kamu pikir kamu siapa? Harus hormat sama kamu? Kalau tidak ada urusan, aku balik jaga lapak ikan ya. Berhenti. Jangan pergi. Penjual ikan bau. Setelah menggoda wanitaku, mau pergi semudah itu? Meng Xuan, katakan. Bagaimana menghajarnya? Bukankah kamu bilang bertanggung jawab padaku? Kenapa? Daily. Dia sekarang pacarku, jangan cari aku lagi. Meng Xuan, kamu bercanda kan? Mana mungkin dia pantas untukmu? Kenapa aku tidak pantas? Kamu si penjual ikan bau, apa hakmu membandingkan dengan aku? Kamu percaya tidak? Gue satu jari bisa menghancurkanmu. Coba bunuh aku. Daily, jangan cari aku lagi. Sayang, kita pulang. Lepaskan tangan kotormu. Kenapa? Gue sudah tidur dengannya. Masa tidak boleh peluk? Apa yang dia bilang benar? Baik perempuan jalang berani selingkuh di belakangku. Berani-beraninya kau selingkuh di belakangku. Daily, aku tidur dengan siapa? Apa hubungannya denganmu? Jadi kenapa kau bernama Dai? Benar kan? Tuan Dai, kalau tidak ada urusan lain, kami pergi berduaan. Berhenti. Daily, mau apa kau? Mau apa? Gue sudah ngejar kau lebih dari setahun. Bahkan tanganmu saja belum pernah ku sentuh. Tapi kau malah sama seorang penjual ikan bau itu bersama. Kau tidak jijik baunya. Kenapa? Mau berantem ya? Sialan, masih berani pura-pura sama gue. Pukul dia. Kau. Hei, jangan mendekat. Mau habisi gue ya? Yetian, hentikan di sini saja, kau tidak bisa melawan keluarga Dai. Iya, benar-benar. Biarkan aku bilang kau telah menyakiti keluarga Daiku buat kau mati kejam. Tuan Dai. Ambil ini buat tambah tenaga gratis. Ayo! Yetian, Kamu gila? Kamu berani main tangan? Ini 1 juta. Ambil uang ini, cepat pergi dari Zhouhai. Kau bilang, kau harus bertanggung jawab padaku. Dana proyek keluarga Kuli butuh 1 miliar. Kau bahkan tidak bisa mengumpulkan sepersekiannya. Siapa bilang aku tidak mampu? Kau tahu 1 miliar itu apa artinya? Kau jual ikan seumur hidupmu juga tidak akan bisa mendapatkannya. Yang baru datang ke Zhouhai, kepala keluarga Cao, Bambang Wicaksono. Hubunganku dengannya cukup baik. Aku bisa pinjam sedikit darinya. Kepala keluarga Cao itu dari keluarga besar Longdu. Orang sepertimu? Penjual ikan, kau bisa mengenalnya? Penjual ikan kenapa? Dia kenal aku, itu kehormatannya. Baiklah. Aku tidak mau bicara omong kosong lagi denganmu. Ambil uang ini. Cepat pergi dari Zhouhai. Semakin cepat, semakin baik. Hei, beritahu Bambang Wicaksono,
Aku ingin makan ikan. Ikan kita ini segar, bisa dikukus atau digoreng kecap. Lihat, ini aku pilihkan 3 ekor untukmu, yang paling besar dan paling bagus. Pergi. Ini baru sampai hari ini, segar. Kau bawa beberapa ikan busuk? Mau mengusirku? Aku bilang padamu, kalau hari ini kau tidak bayar, akan kubalikan tokonya. Berhenti. Ngapain? Lo buta? Bayar iuran. Aku kan baru bayar minggu lalu. Minggu lalu? Hah? Aku sudah peringatkan kamu dari dulu. Cepat bayar. Sekarang kamu kenapa membiarkan mereka merundung kamu? Mana keberanianmu? Rina Saputra masih sekolah. Aku masih harus cari uang SPP untuknya. Tolong beri aku tenggang waktu beberapa hari. Akhir pekan ini pasti aku bayar. Tenggang waktu? Hah? Lo otakmu rusak? Ayo! Semua akuarium ini kencingi semuanya. Mana ada orang mau beli di sini lagi? Tunggu saja. Toko kalian jangan harap bisa buka. Aku anggota Lautan Darah. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Chow. Sembah kepada Garda Dewa. Tuan Garda Dewa tidak menyangka Anda masih hidup. Apa maksudmu dengan itu? Garda Dewa mengumumkan bahwa Anda sudah mati 3 tahun lalu. Kamu yakin tidak salah dengar? Pasti benar ini adalah ketua Garda Dewa yang sekarang, yang mengumumkannya sendiri. 3 tahun lalu aku membawa saudara-saudara untuk misi tapi kena penyergapan. Banyakkah yang tewas dan terluka? Aku benar-benar malu untuk menghadapi mereka. Jadi aku tidak pernah kembali lagi. Tuan Ye, sekarang Anda juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Kalau begitu jadilah orang kaya yang bahagia orang. Kontrak saham hotel bawa ke sini. Tuan Ye, hotel mahkota ini menjadi milik Anda. Bicara urusan dulu. Keluarga Lee butuh 1 miliar, aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya. Uang ini masalah kecil. Tapi Anda kenapa harus membantu keluarga Lee? 3 tahun lalu. Putri sulung keluarga Lee yang menyelamatkanku. Oh. Baiklah, aku akan mengumpulkan uang sekarang. Ngomong-ngomong. Keluarga Lee sedang di bawah membahas masalah perjodohan dengan keluarga Dai. Mau aku pergi? Oh. Urusan keluarga Dai akan aku selesaikan sendiri. Kamu siapkan dulu uangnya untukku. Aku akan ke sana melihat. Baik, kontraknya pegang dulu. Uangnya nanti akan dikirim, hei. Silakan makan ya. Ayo kesehatan ya. Tuan Dai, ada apa dengan kakimu? Ada apa? Putrimu pacaran dengan penjual ikan. Dia suruh orang itu pukul aku. Tuan Dai, tenang saja, pasti ada kesalahpahaman Enya. Hari ini kalau kamu tidak memberi aku penjelasan, besok keluarga Lee hilang dari Zhouhai. Tuan Dai, tenang, aku pasti akan memberi penjelasan. Ya Tuan Dai, tenang dulu ya, tenang. Daily, kalau ada masalah, hadapi aku. Nakal. Bang Xuan, sebenarnya ada apa ini? Nenek. Daily itu benar-benar sampah di Zhouhai. Entah berapa banyak wanita dia hancurkan. Tuan Dai dari keluarga terpandang di Zhouhai. Berapa orang yang bisa menyaingi? Sedikit playboy, kenapa kak? Kamu bisa dilirik Tuan Dai, itu keberuntunganmu. Aku bilang, kamu hari ini harus menikah. Ibu bahkan jika aku menikah dengan penjual ikan itu, aku tidak akan menikah dengan sampah ini. Jangan tidak tahu malu. Bisa menikah denganku adalah kehormatanmu. Mengerti? Daily, tenang-tenang, aku pasti akan memberi pergi. Ibu, Cari penjual ikan untuk menghinaku. Kamu pikir menikah atau tidak itu pilihanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Pergi. Meng Xuan, apa yang kamu bicarakan? Cepat minta maaf pada Tuan Dai, cepat minta maaf cepat. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Li? Berani pukul wanitaku? Kamu berani muncul di depanku, penjual ikan bau. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Jangan khawatir, serahkan padaku. Kamu berani campur tangan urusan keluarga Li kami. Li Mengxuan adalah wanitaku, Yetian.
Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa mengganggunya. Bu, soal dana aku akan cari jalan. Kamu mau membuatku marah sampai mati? Aku bilang, hari ini kamu harus menikah dengan Daishao. Bu, kamu benar-benar mau memaksaku sampai mati ya? Kamu. Demi keuntungan kau jual anakmu sendiri. Pantaskah kau dipanggil ibu? Kamu hanya ingin menaikkan status dengan keluarga Li kami. Awalnya kupikir, kamu masih wanita yang cukup menjaga harga diri. Sekarang lihatlah, kamu hanyalah seorang wanita murahan. Itu juga bukan urusanmu. Murahan. Sebarkan kabar, seluruh Zhouhai. Siapapun yang berani memberikan dana ke keluarga Li, berarti musuh dengan keluarga Dai. Aku akan membuatmu dan keluarga Li ikut dikubur bersama. Selesai. Keluarga Li hancur total. Habis. Di ambang kematian kamu masih bisa tertawa. Di Zhouhai, nggak ada yang berani bantu keluarga Li. Gue Yetian berani. Cuma penjual ikan bau aja. Gaji cuma beberapa ribu sebulan. Gue bilang, kerja buat kamu 10 turunan. Kamu juga nggak akan mampu bayar. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Siapa bilang aku nggak punya uang? Kamu. Aku lihat hotel ini. Harganya lumayan kan? Maksudmu? Hotel ini milikmu? Kebetulan, hotel ini emang bener punyaku. Omong kosong. Di Zhouhai, siapa yang nggak tahu hotel ini milik keluarga Cao? Kalau begitu, lihat ini apa? Tidak mungkin. Kontrak ini pasti palsu, tulisannya masih basah. Baru ditandatangani. Hei, cari alasan. Carilah alasan yang lebih masuk akal. Tuan Cao setiap saat, puluhan juta rupiah, keluarga dari kami, bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu dengannya. Dia punya waktu untuk bertemu penjual ikan busuk sepertimu? Kontrak ini hitam di atas putih. Kamu, tuan muda keluarga Dai yang terhormat, jangan bilang tidak bisa baca kontrak. Kamu. Baik, karena kamu bilang hotel ini milikmu, maka lubang 10 miliar keluarga Li, kamu yang menutupi. Bukankah itu mudah? Uang akan segera tiba. Yetian, kamu memang jago ngomong besar. Uang itu bisa punya sayap sendiri terbang ke sini? Aku sudah suruh Tuan Cao mengambilnya. Dia akan segera mengantarnya. Tuan Cao itu adalah tuan dari keluarga kelas atas di Longdu. Kedudukannya sangat terhormat. Keluarga Dai di hadapannya seperti semut. Dia memberimu kontrak lagi dan uang lagi yang tidak tahu. Mengira dia adalah bawahanmu. Meng Xuan, inikah pria pilihanmu? Benar-benar omong kosong. Sampai-sampai Tuan Cao orang besar seperti itu kau berani menghina? Kau benar-benar mau demi dia. Tidak peduli hidup mati keluarga Li kami? Pergilah. Kau. Meng Xuan. Benar-benar tidak menipumu. Ku suruh kau pergi. Percayalah padaku, Tuan Cao akan segera. Aku tidak memintamu hebat membawaku kabur dari keluarga Li, tapi kau tidak mampu. Kenapa kau menipuku? Kau pikir aku ini siapa, Li Meng Xuan? Biar soal kontrak ini asli atau palsu, asalkan kau buat Tuan Cao mengirimimu 1 miliar, gue rela berlutut dan bersujud padamu. Cepat ambil sampahmu Enya dari sini. Sebentar lagi kalian akan menyesal. Semua yang telah kalian lakukan sekarang. Kau benar-benar keras kepala. Saudara-saudara, hajar dia. Berhenti. Akhirnya Anda datang, Tuan Cao. Ada penjual ikan busuk di sini, berkeliaran di sini, membawa kontrak palsu, mengaku hotel itu miliknya, bajingan. Hei, kenapa kau memukulku? Buta kau kontrak hotel ini. Kuku petika pada Tuan Ye. Apa? Tidak mungkin. Sekarang, apakah aku pantas membantu keluarga Li? Bagaimana mungkin dia hanyalah penjual ikan busuk? Diam. Tadi ada yang tidak percaya. Kau memberiku uang.
Tuan Ye, ini adalah emas batangan senilai 1 miliar. Saya antarkan untuk Anda. Tuan Dai, bersujudlah. Aku. Keluarga Dai sepertinya tidak perlu ada lagi. Tuan Ye. Tuan Ye, aku salah. Aku tidak akan berani lagi mengganggu Nonali. Pergi. Keluarga Li kaya. 1 miliar. Yetian, apa hubunganmu dengan Tuan Chow? Kenapa dia bisa dengan mudah memberimu 10 miliar batang emas? Tidak ada apa-apa, dulu saja aku pernah membantunya sekali, nah. Kenapa kamu masih jual ikan di pasar? Sudah terbiasa hidup di ujung pisau, ingin mencoba kehidupan orang biasa. Benar-benar tidak serius, tapi terima kasih ya. Kalau bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah menikah dengan brengsek Daily itu. Tidak perlu menikah dengan Daily. Kamu bisa menikah denganku. Sudahlah, aku pergi jual ikan. Kak J, ini dia. Dengar. Kamu menyentuh anak buahku. Kak J, minggu lalu itu semua salah paham. Ini aku uang manajemenku. Dan beberapa ikan buat saudara-saudara. Menyentuh anggota lautan darah kami. Uang segini mau menyuruh kami pergi? Kira kami sama sepertimu hanya penjual ikan busuk? Kenapa mau pukul aku? Ayo, pukul sini. Aku kasih kau kesempatan, kau juga tidak berguna. Sampah. Ayah. Iya. Wah, anak manisku datang. Rina, kenapa kamu datang? Aku takut sendirian di rumah, jadi aku kesini. Tidak apa-apa, ayah antar kamu pulang. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Kalian mau apa sebenarnya? Tentu saja minta ganti rugi. Kamu berani melukai orang lautan darah. Tidak bisa begitu saja. Anakmu lumayan, ya? Kulitnya halus. Kalau jantung dan hatinya dicabut semua, pasti laku mahal. Hajar dia. Pukul sampai mati. Oh, berhenti, ayah. Ayah. Gerak sedikit saja aku bunuh bocah sialan ini. Gue sama kawan gue cuma mau jalanin bisnis dengan tenang. Kalian sialan terus-terusan cari gara-gara. Kamu cari mati? Ah, hei bocah, kamu tahu siapa aku? Gue orang lautan darah. Biarin aja lautan darah brengsek. Kalau kamu berani sentuh temanku lagi. Gue bunuh kau. Iya. Ayah. Ayah. Adi Saputra. Adi Saputra. Ayo pergi. Tuan tolong jaga Nunu. Ayah. Adi Saputra, bangun. Ada orang. Tolong. Adi Saputra. Yes. Rina, ayahmu pasti tidak apa-apa. Tante. Ya, tidak apa-apa. Kalian datang kemari. Aku menemani Ding Jiao. Dia baru saja bersama Adi Saputra. Dokter. Maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Apa? Minggir. Adi Saputra. Apa maksudmu sudah melakukan yang terbaik? Ulangin sekali lagi. Saudaraku sudah tiada? Ayah. Adi Saputra. Yetian, tenanglah, jangan gegabah. Saudaraku sudah tiada. Bagaimana aku bisa tenang? Tuan Ye, ada apa? Di mana lautan darah? Di Hotel Zhouhai, mereka besok akan mengadakan acara amal. Acara amal? Pembunuh masih bisa dengan sombong mengadakan acara amal. Bukankah itu ironis? Yetian, mau pergi kemana? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa. Aduh, Tuan Zhou, dengar Anda baru-baru ini banyak menghasilkan uang. Tuan Zhou dapat rezeki, jangan lupakan saudara-saudara ya. Ajak kita semua ikut kaya dong. Gampang. Tuan Zhou, baru-baru ini pasar seafood yang baru Anda ambil alih, bagaimana kabarnya? Jangan tanya. Para penjual ikan busuk itu kantongnya tidak punya uang sekelompok orang miskin. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil. Kau. Waktu itu kau pukul aku, berani juga datang.
Semua yang hadir kecuali anggota Lautan Darah. Kiradu lainnya. Keluar semua. Kau pikir kau siapa? Berani di tempatku wilayah Lautan Darah membuat masalah? Saudaraku mati. Mati saja. Seorang penjual ikan busuk berani berkali-kali tidak hormat padaku. Ternyata kau datang untuk balas dendam. Kau benar-benar setia. Aku beri kesempatan pergi ke makam saudaraku sujud selama 3 hari 3 malam. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Masih ingin aku sujud? Kau mimpi. Berani macam-macam di tempatku. Orang kemari, habisi dia. Hei kau. Gerakanmu lumayan, aku kasih kau kesempatan bersujud dan menyembahku. Kalau tidak, katakan. Siapa yang menyuruhmu? Hei bocah. Berani kau macam-macam di Lautan Darah, kau tunggu mati saja. Kutanya sekali lagi, katakan atau tidak. Anak sialan, lepaskan Tuan Zhou segera. Lepaskan dia, lepaskan. Orang sampah ini kau bawa orang-orang untuk mengeroyok dan membunuh temanku sampai mati. Kalian tidak ada yang maju untuk bicara. Sekarang aku datang minta keadilan, kalian malah menyalahkanku. Di dunia ini masih ada hukum, dasar sampah munafik. Kutanya sekali lagi. Katakan atau tidak. Hei kau jangan sombong, ketua kami akan segera tiba. Siapa? Berani di wilayahku Lautan Darah macam-macam? Ketua. Kamu siapa? Astaga, Tuan Tang marah, anak kurang ajar penjual ikan. Hari ini kau pasti mati. Tidak kusangka beberapa tahun tidak bertemu. Kekuatanmu masih tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu. Tuan, kau masih hidup? Siapa yang bilang aku sudah mati? Song Zuo. Song Zuo yang memberitahu kami, dia bilang kalian dalam pertempuran terakhir. Semua prajurit tewas. Itu berarti sekarang pemimpin Garda Dewa adalah Song Zuo. Sebagian besar saudara mengikutinya aku tidak cocok dengannya. Jadi aku keluar, Tuan. Karena kau masih hidup, kau harus kembali ke Garda Dewa. Garda Dewa tidak bisa tanpa Dewa Perang. Saudara-saudara menderita kerugian besar. Mungkin kemampuanku kurang menyerahkan Garda Dewa kepada Song Zuo. Mungkin akan lebih baik, tapi tahukah kau? Adi Saputra sudah mati, itu ulah Lautan Darah kalian. Kau. Tuan, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Buka mulutnya. Cari tahu siapa di balik ini. Jika tidak mulai sekarang, Lautan Darah tidak akan ada lagi di Zhouhai. Baik, bawa dia. Ketua, aku salah. Tuan, sudah diketahui. Dilakukan oleh Song Zuo. Itu karena Adi Saputra tidak mau ikut Song Zuo berbuat jahat, jadi... Song Zuo, dasar bajingan kamu. Ada apa ini? Aku untuk Adi Saputra. Sudah membalas dendam. Jangan terlalu sedih ya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga untuknya Jiao Jiao dan Rina Saputra. Dia bersamaku dalam suka duka selama bertahun-tahun. Kupikir masih bisa. Kak, ada apa dengan dia? Ada hubungannya denganmu? Pergi! Kak, bukankah keluarga Chow memberimu dana 1 miliar? Uang itu tidak akan habis dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kamu pinjamkan aku sedikit? Mimpi. Aku tidak mungkin memberikan uang lagi untuk kau berjudi. Hei kak, mana uangnya? Kak, aku memang akhir-akhir ini memang tidak punya uang. Atau bagaimana kalau bapak beri aku waktu 2 hari lagi? Kau berani sekali ya, berani hutang uang pada Garda Dewa di seluruh Zhouhai. Kau satu-satunya, aku beri kau 2 pilihan bayar utang.
atau tinggalkan nyawamu di sini. Aku punya uang. Uang aku punya 1 miliar, 1 miliar. Kau pikir aku bodoh? Keluarga Lee mana punya 1 miliar? Ada yang memberi, ada yang memberi. Sudah, seret dia keluar dan bereskan. Jangan. Jangan aku benar-benar punya uang. Benar ada uang. Aku benar punya 1 miliar. Ya, orang lain yang memberi. Sungguh. Hei, apa? Ada apa? Zhou Jie dibunuh orang. Ya sudah, bunuh saja. Apa masalahnya? Anak buah tidak penting. Atur orang lain lagi. Tempatkan kembali di samping Tang Ren. Selesai. Kau bilang tadi siapa yang memberi? Ye Tian. Kau bilang apa? Orang yang membunuh Zhou Jie bernama Ye Tian. Orang yang memberi uang pada kakakku juga bernama Ye Tian. Ye Tian. Kenapa dia juga di Zhouhai? Apa hubungan kakakmu dengan Ye Tian? Dia pria kakakku. Sepertinya Ye Tian lupa batu sandungan terbesar pria adalah wanita. Bima Hartono, aku beri kau kesempatan. Kau pergi ambil kakakmu dan Ye Tian. Tipu mereka keluar untukku. Aku akan ampuni nyawamu. Pergi. Baik. Ye Tian dia. Kenapa belum mati? Jangan khawatir. Dia akan segera mati. Pergi keluarkan uang besar untuk 4 bayang maut. Undang mereka kemari. Benar-benar mau mengundang mereka? Seluruh Zhouhai akan kacau balau. Mereka itu pembunuh tanpa ampun. Pasti akan berdampak pada Garda Dewa. Asal bisa membunuh Ye Tian berapapun biayanya, aku bayar. Sudah lama menunggu kalian, hahaha. Pergi bunuh dia untukku. Tenang. Selama kami 4 bayang maut bertindak, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lolos. Kakak. Akhir-akhir ini aku ada proyek baru. Perlu investasi. Butuh sedikit modal awal. Gak bisa belajar apa-apa, malah ikut-ikutan investasi. Kakak, kali ini beneran. Di pusat kota, sebuah bar kalau sudah investasi, pasti untung. Kepalamu itu, mana ada yang untung nyamperin kamu? Gak percaya? Coba lihat sendiri. Gak tertarik. Tolong dong, Kak. Aku sungguh ingin bantu keluarga, melakukan sesuatu. Kalau tidak, kalian bilang aku lagi seharian nganggur. Ayo tunjukin jalannya. Baik. Tuan, selesai. Meng Xuan. Meng Xuan. Meng Xuan. Jadi ini yang kamu bilang bisnis yang bisa menghasilkan uang ya? Gimana, Kak? Sebaiknya kamu jangan buang-buang waktu di rumah sajalah. Jangan buru-buru dong. Aku mau bilang ini bisa menghasilkan uang. Ini pasti bisa hasilkan uang. Lihat. Bima, apa maksudmu? Cepat, 10 miliar itu serahkan padaku. Ternyata kamu masih kepikiran uang itu ya? Aku bilang tidak mungkin. Kakakku, kamu tidak punya pilihan. Serahkan uangnya, kalau tidak, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Itu dana operasional keluarga, aku tidak akan memberikannya padamu. Nona Li, aku sarankan kamu serahkan uang itu padaku. Adikmu ada di sini, dia punya utang banyak loh. Aku sudah tahu dari dulu. Kamu diam-diam di luar makan, minum, main perempuan, judi, dan narkoba. Watak jelek memang susah berubah. Jangan banyak bicara, cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, hari ini kita berdua celaka. Jangan ngomong banyak omong kosong. Kakak, jangan. Bocah. Serahkan uangnya padaku. Mimpi. Apa yang kamu lakukan? Dia masih berguna. Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya.
Hanya saja, aku tidak bilang kalau aku tidak bisa main tangan padanya. Kesempatan terakhir untukmu, serahkan uangnya. Mimpi? Aku lebih baik mati daripada menyerahkan uang. Kurang ajar, sudah ditawari baik-baik tidak mau dipaksa? Kemari, ambilkan minuman. Sini. Bagaimana? Mau serah atau tidak? Ah, sudahlah, jangan harap. Berani kamu. Kutanya sekali lagi, serah atau tidak? Aku tidak akan memberikannya pada kalian. Kamu pikir aku tidak punya cara untuk menghajarmu? Kemari. Kurang ajar, masih keras kepala? Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Karena kamu nggak bisa bayar utang. Bayar dengan tubuhmu aja, lepasin aku. Tolong. Ambil HP-ku dan rekam, gue mau lihat di rumah. Lepasin aku. Tolong. Lepasin aku. Kak. Lepasin aku. Cewek ini lumayan nih. Lumayan. Cepet, semua udah nunggu. Cepat. Sentuh dia lagi, gue bunuh lu. Kau cari matinya, ayo pukul dia. Ayo serang bersama. Baik, karena kau mau maksa mati. Ayo lawan. Kau sudah selesai. Kau telah menyinggung orang Garda Dewa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Perang sepertimu yang demi keuntungan menjual keluarganya sendiri. Hidup pun hanya sia-sia. Kau telah menyinggung orang Garda Dewa. Aku bilang padamu, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Kau pikir Song Su akan peduli hidup matimu? Demi kakakmu, aku ampuni nyawamu. Tidak menyangka 4 bayang maut akan muncul bersama di sini. Kalian diutus oleh Song Zuopai, kan? Benar, Tuan Song mengeluarkan banyak uang untuk menyewa kami, namun tidak menyangka bahwa dewa perang yang terkenal Tuan Garda Dewa bersembunyi di Zhouhai, tempat kecil seperti ini. Jangan banyak bicara, biarkan aku melihat. Kekuatan kalian apakah itu hanya gertakan sehebat itu? Pisauku ini beracun mematikan kau, seorang Garda Dewa yang terhormat, akhirnya dikalahkan oleh kami, 4 bayang maut. Meng Xuan, kau sudah bangun. Yetian. Maaf, ini semua salahku karena percaya pada Bima Hartono membuatmu menderita. Tidak, aku bapak aku.
Ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Omong-omong, ayo kita jenguk Rina Saputra. Tante akan menjemputmu sepulang sekolah, oke? Kenapa? Kok terlambat lagi sih? Cuma anakmu yang terlambat setiap hari. Maaf Bu Guru, kami agak macet di jalan. Apa hubunganmu dengannya? Kalau macet masa tidak tahu mengantar lebih awal? Saya ibunya. Bukankah dia anak haram? Dari mana ibunya? Kamu guru, kok bicara seperti itu? Apa yang saya katakan salah? Ini kan sekolah swasta, sekolah elit, mereka kan anak-anak yang punya sopan santun. Bapaknya cuma penjual ikan bau, entah dari mana mencuri uang, masukin anak ke sekolah ini. Setiap hari bau amis ikan, bau banget. Kamu memukul saya. Sebagai guru, 4 kata menjadi telatan, kamu lupa semuanya. Kamu pantas dipukul. Dewi Sartika, ada apa ini? Orang gila ini, dia memukul orang. Bukankah itu anak dari orang mati muda? Kamu bicara yang sopan. Aduh, apa yang kalian katakan tadi, semuanya aku dengar. Menurutku yang dikatakan Dewi Sartika benar, kan? Kamu, entah siapa dia bagimu, tapi aku bilang padamu, orang itu harus ada kelasnya. Anak-anak kita seharusnya menikmati TK terbaik. Dia, anak dari penjual ikan busuk, cuman layak sekolah di TK sampah. Aduh, entah bapaknya curi atau rampok uang dari mana, masukin ke sini. Tapi jangan kira dia sekolah beberapa hari di TK bagus, bisa hancurkan kelas sosial. Kamu terlalu naif. Wah, kamu benar sekali, TK kami ini tidak menerima kalian. Betul, ayo pergi, ayo. Pergi. Kamu pikir kamu siapa? Mengsuan. Kamu. Siapa kamu? Minta maaf. Bukan, kamu pukul aku. Kamu suruh aku minta maaf. Kamu salah, kan? Minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kamu tahu siapa suamiku, kamu berani memukul. Aku bilang sekali lagi minta maaf pada temanku. Berhenti. Di siang bolong berani memukul orang? Mas. Tolong pahami dulu wanitamu yang bicara duluan. Kukira masalah besar. Uang ini anggap saja ini untuk istriku sebagai permintaan maaf. Siapa mau uang kotormu? Minta maaf padaku. Teman, keterlaluan uang ini cukup untuk ayahnya yang mati konyol sebagai santunan. Mas, kenapa? Kamu ngapain? Yetian. Kamu ngapain? Mas, kamu nenggak apa-apa. Pelan-pelan. Mas. Berani kamu pukul aku. Kamu selesai. Cepat telepon, kumpulin orang. Ayo, serang! Kumpulin orang. Berani ganggu istri dan anak saudaraku? Hari ini meskipun Raja Langit datang, aku tetap akan pukul. Tunggu saja kamu. Mulutmu besar. Kamu tunggu saja ya. Bang. Ada apa? Ini dia orangnya. Dia ganggu aku dan istrimu. Teman ini? Kamu. Menghormat Tuan Ye. Kamu kenal aku? Hari itu Anda dan Tuan Tang bertemu di pesta. Aku ada di sana. Bang, apa yang kau lakukan? Cepat habisi dia. Cepat sujud minta maaf. Kakakku anggota Lautan Darah. Diam. Mas. Berani juga kau ganggu Tuan Ye. Kau nggak mau hidup lagi ya? Cepat pergi. Tuan Ye, ini sepupuku. Sering menggunakan identitasku untuk membuat masalah di luar. Mohon. Sudah, aku nggak mau dengar penjelasanmu. Mulai sekarang di Zhouhai, aku nggak mau lihat dua orang ini. Paham maksudku? Paham. TK ini akan kubeli. Kamu lebih baik mengundurkan diri. Mbak, bagaimana kalau kamu dan Rina sementara tinggal di sini di rumah Mengsuan? Jangan khawatir soal TK, aku akan urus.
Adi sudah tiada. Putrinya adalah putriku juga. Tapi, kalian sebenarnya punya musuh siapa? Jiao, jangan takut, kami ada di sini. Mbak, aku pasti akan memberikan kepastian agar kamu dan Rina tidak lagi diintimidasi. 2 hari lalu, yang menggangguku, apakah itu juga? Yetian. Yetian. Ongyi. Ada apa denganmu, Yetian? Ada apa? Yetian, kamu sadar? Kamu tidak boleh bergerak sekarang. Aku tidak apa-apa. Tidak, kamu tidak boleh turun dari tempat tidur sekarang. Aku masih ada urusan. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Tenang, aku tidak pergi cari masalah. Aku akan pergi setelah lukaku sembuh. Kalau begitu, janjikan aku satu hal. Aku ingin kau menikah denganku. Aku tidak ingin begini tanpa status. Baik, aku akan segera atur. Kalau begitu pergilah, hati-hati. Ada apa, Tuan? Song Zuo mulai menggunakan cara apapun. Dia bersiap untuk menyerang Meng Xuan. Bersiaplah, aku mungkin akan menyerang Song Zuo. Kenapa ada ide? Song Zuo mengkhianati Garda Dewa. Seharusnya dia dimusnahkan, tapi Tapi apa? Tapi teman-teman belum tahu kau masih hidup. Dan beberapa hari lagi adalah hari peringatan yang diadakan Song Zuo untukmu. Hari kematianmu. Katamu. Setiap tahun pada saat ini, Song Zuo selalu mengajak semua saudara untuk ziarah ke makammu dan memberi penghormatan. Bisa juga pura-pura. Sebelumnya aku tidak tahu. Mulai sekarang aku tidak akan pergi. Tidak perlu. Kali ini, sebaliknya kau harus bawa lebih banyak orang. Tuan, kau mau... Kau pergi beritahu semua orang. Katakan bahwa aku, Yetian, 3 hari lagi akan mengadakan pesta kebangkitan Dewa Perang. Saat itu, aku akan di pesta itu. Secara langsung menikahi Li Meng Xuan. Baik. Jangan panik, perlahan saja. Tuan. Apa kau bodoh? Apa kau tidak tahu mengetuk pintu? Saya lalai dalam tugas. Katakanlah. Ada apa? Tuan, kami beberapa hari lagi perlu persiapan. Persiapan apa? Hari kematian Jenderal Dewa. Apa yang perlu dipersiapkan? Beli dupa, lilin, kertas, lalu pergi ke makamnya. Bakar saja kan? Tapi itu Jenderal Dewa. Tapi apa? Tapi... Dulu dia terluka parah. Meskipun tidak mati, dia cacat. Selama aku bersikeras dia mati, dia pasti mati. Siapa yang berani meragukan? Kalian harus cepat. Segera cari dia untukku. Harus cepat. Saya mengerti. Yetian, gua susah payah membuat jubah pengantin. Kau sialan datang lagi mengacau. Ketua belum bakar kertas. Aku akan suruh orang lakukan. Maksudmu? Ketua, 2 tahun ini kamu sepertinya kepada Tuan Dewa Perang semakin tidak hormat. Aku setiap tahun datang ke sini. Sialan, apa hakmu bilang aku tidak hormat padanya? Datang cuman pamer, itu disebut hormat? Kamu lupa Tuan Dewa Perang dulu bagaimana dia memperlakukanmu. Sial. Aku berbuat sesuatu. Apa perlu kamu ikut campur? Hei Song, di depan para saudara aku tanya kamu. Tuan Dewa Perang, apa benar sudah mati? Kamu buta, sial. Kamu tidak lihat dia dikubur di sini? Lalu bagaimana Adi Saputra mati? Adi Saputra dibunuh oleh sisa-sisa Yetian yang membunuhnya. Aku salah karena tidak menjaganya baik-baik. Bohong.
Adi Saputra, dia mati di tanganmu. Siap. Kalian semua perhatikan baik-baik, orang yang bernama Tang Ren ini bersekongkol dengan sisa-sisa pengikut Ye Tian menganiaya sesama murid. Kematian Adi Saputra juga ada hubungannya dengan dia kamu. Garda Dewa kami hari ini di sini menyatakan, putus hubungan dengan lautan darah kalian tidak akan pernah berdamai. Berani menghinaku. Inilah akibatnya. Benarkah? 3 hari lagi pesta comeback Junshen, beranikah kamu datang? Kau bodoh atau apa? Ye Tian dikubur di sini. Kamu membawa barang ini untuk membodohi kami akan percaya padamu. Baiklah, 3 hari lagi aku ingin melihatmu turun sendiri menemani Ye Tian di alam kubur. 3 hari lagi. Sampai jumpa, jangan ada yang tidak datang. Pemimpin, apakah ini benar? Apa yang dia katakan, kamu percaya begitu saja, pemimpin. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kumpulkan semua orang, 3 hari lagi ruang pesta blokir rapat, jangan izinkan siapapun keluar masuk. Atur 1 regu lagi. Seluruh Zhouhai gali habis-habisan. Katakan itu ulah orang Ye Tian. Apa lamaran? Dia Ye Tian itu bermimpi siang bolong ya, penjual ikan busuk. Mau naik derajat dengan keluarga Li kami? Iya, kali terakhir dia dekat dengan keluarga Chow. Sekarang dia dekat dengan lautan darah bajingan ini, keberuntungannya sungguh bagus. Kalian berdua hati-hati bicara. Jika lagi tidak hormat pada Tuan Ye, saya akan... Tuan Tang, pernikahan ini kami tidak terima. Tuan Tang, bukan kami tidak setuju. Lihatlah, keluarga Li yang terhormat ini menikahkan putri dengan seorang penjual ikan busuk. Ini sungguh tidak pantas, kan? Dangkal. Tuan Ye adalah orang yang bahkan saya harus hormati, kalian keluarga Li yang kecil. Apa artinya? Tuan Tang, ucapan ini tidak boleh sembarangan. Apakah perlu saya membohongi kalian? Menjadi besan dengan keluarga Ye adalah kehormatan bagi keluarga Li kalian. Baik, dengan jaminan Tuan Tang, pernikahan ini kami keluarga Li setuju. Kalau begitu, saya pamit. Oh, ya lupa memberitahu kalian. Pada hari pernikahan nanti, kalian harus siap secukupnya persiapan mental. Tuan Tang, apa maksudmu? Hahaha. Hari ini adalah hari istimewa yang kita kenal, Nona Zhouhai, Limang Xuan, hari pernikahannya. Saat ini, hari ini semua sudah datang, nikmati makanannya. Aku ingin mendengar seluruh ruangan. Bersulang, semua sahabat baik, berikan tepuk tangan meriah. Senang kan? Berikan untuk mereka ya. Selamat. Kudengar keluarga Li kali ini menjalin pernikahan dengan lautan darah. Ya betul, itu Putri Meng Xuan kami. Beruntung dan penuh berkah. Keluarga Li sungguh beruntung. Tapi lautan darah datang. Kenapa Garda Dewa tidak ada yang datang? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lautan darah datang, pasti Garda Dewa juga ada. Jangan-jangan lautan darah ini palsu. Maksudmu, aku berdiri di sini palsu? Tuan Tang bercanda. Aku hanya penasaran saja. Aku yakin semua orang penasaran tentang sebab akibatnya. Alasannya sederhana. Kami, lautan darah, telah berpisah total dengan Garda Dewa. Tuan Tang, hal seperti ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Benar. Garda Dewa memang sudah putus dengan lautan darah. Jadi pernikahan ini, kamu tidak bisa melangsungkannya. Tuan Tang, pernikahan ini kami batalkan. Tuan Song, kami tentang hal ini tidak tahu apa-apa. Jadi pernikahan hari ini kami dengan tegas tidak jadi. Ibu kalian ngapain sih? Dasar anak nakal, dia hanyalah penjual ikan busuk. Kamu akan menikah dengannya. Cepat atau lambat akan ada masalah. Pernikahan ini belum terjadi. Membawa keluarga Li kami membuat masalah sebesar ini. Jika menikah lagi, mungkin saja langsung membunuh keluarga Li kami. Meng Xuan, kamu turun sekarang. Pernikahan ini kami batalkan. Turun. Keluarga Li kalian apa maksudnya? Keluarga Li hanya membuat apa yang semua orang normal akan lakukan, keputusan yang benar. Kamu benar-benar berpikir mereka akan demi kalian, lautan darah kecil ini berani menyinggung Garda Dewaku.
Tuan Song, kami sepenuh hati dengan Anda. Ya. Pernikahan mereka pasti tidak akan jadi. Keluarga Li kalian sungguh berani sekali, berani tidak hormat kepada Tuan Junshen. Dewa Perang. Yang ini adalah satu-satunya dewa perang di Daxia Yetian, Tuan Ye. Kalian berani di hadapan Yang Mulia Dewa Perang mengucapkan kata-kata sombong. Menurut hukum Daxia, siapapun yang tidak menghormati Yang Mulia Dewa Perang akan dihukum mati. Yetian, apa kau pikir sebagai pemimpin Garda Dewa? Aku tidak kenal Yang Mulia Dewa Perang siapa dia. Jangan kira pakai jas kau bukan penjual ikan bau. Jangan lagi mengatasnamakan nama Yang Mulia Dewa Perang untuk menipu di luar. Kau memang penjual ikan bau pura-pura jadi dewa perang. Cepat turun! Yang Mulia Dewa Perang adalah yang tertinggi di Daxia. Hari ini kalau tidak ada Tuan Song, hampir saja tertipu olehmu. Cepat bersimpu dan minta maaf pada Yang Mulia Dewa Perang. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Diam semuanya. Yang di panggung ini adalah yang asli Yang Mulia Dewa Perang. Kau bilang dia dewa perang, ya dia dewa perang. Menurutku, dia hanyalah penjual ikan bau. Kau begitu ingin membuktikan dia dewa perang, boleh juga. Tunjukkan buktinya. Kau? Aku tidak perlu bukti. Kau siapa? Berani mempertanyakanku? Berani kamu, Yetian. Lihat saja dirimu, apa statusmu. Seorang penjual ikan busuk berani bicara seperti itu pada pemimpin. Sungguh menyedihkan sampai saat ini pun. Kau masih rela menjadi anjingnya. Kau pikir kau bicara dengan siapa? Tuan Song adalah pemimpin Garda Dewa yang takkan pernah kau raih keberadaannya. Kau hanyalah seorang penjual ikan busuk. Apa hakmu berbicara seperti itu pada Tuan Song? Lihatlah, Yetian. Tidak ada yang percaya kau adalah dewa perang. Mari ku beri kau sebuah cerita. Dahulu kala, ada sekelompok semut. Mereka bertemu dengan seekor gajah yang kuat. Semut-semut itu sangat mengagumi gajah. Maka mereka membentuk kelompok dan membentuk menjadi seekor gajah. Lalu, gajah palsu itu bertemu dengan gajah asli. Gajah asli hanya dengan ringan bersin. Mereka pun hancur berantakan. Yetian, kau masih naif seperti ini. Masih arogan padaku? Lihatlah, begitu banyak orang di sini, selain si bodoh bernama Tang Ren ini. Siapa lagi yang akan mendengarkanmu? Siapa bilang tidak ada? Keluarga Chow bersama Daxia 108 keluarga bangsawan datang memberi selamat pada Dewa Perang Agung. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Aku sudah mengatur orang untuk mengunci pintu. Omong kosong. Di seluruh Xia hanya ada satu dewa perang. Baik dulu maupun sekarang hanya akan ada satu dewa perang. Yaitu Tuan Ye. Aku tidak percaya. Dulu, demi menyelamatkan adikmu, kamu keluar dari Garda Dewa. Aku bisa mengerti, tapi yang seharusnya tidak kamu lakukan adalah menjadikan Garda Dewa seperti sekarang ini. Dan melakukan begitu banyak kejahatan. Aku hanya ingin membuktikan kepada semua orang. Garda Dewa, meski tanpa dirimu, tetap bisa berjalan dengan baik. Aku ingin semua orang tahu. Kamu adalah seorang egois yang brengsek. Dan tidak mau bertobat. Jika dulu Tuan Ye tidak nekat menarikmu kembali dari medan perang, kamu sudah mati di negeri asing. Dia hanya pura-pura. Seorang jenderal sukses, ribuan tulang berserakan. Banyak saudara mati di negeri asing. Tanpa nama dan kedudukan, hanya dia yang terkenal dan sukses. Aku akan membela saudara-saudaraku dengan bersuara. Biarkan semua orang tahu wajah aslimu. Jika bisa membuat mereka hidup, apa arti sedikit reputasiku? Tapi ada satu hal yang kamu salah. Saudara-saudara yang telah tiada tidak pernah menyesal. Karena mereka tahu, sejak bergabung dengan Garda Dewa, pada saat itu juga, mereka telah melupakan hidup dan mati. Hanya kamu yang paling pengecut dan takut mati. Apa aku sejak awal sudah salah? Tidak. Aku tidak salah. Yang salah adalah kamu. Tuan Ye, hati-hati. Tidak perlu. Lukamu. Saya tidak apa-apa.
Ternyata takut mati itulah sifat aslimu. Jangan sombong padaku. Anak muda, aku sudah mengatur. Orang Garda Dewa akan menghancurkan seluruh Zhouhai hingga hancur total. Jangan kira kamu mengalahkanku. Kamu hebat. Aku akan memakukanmu di tiang penghinaan, biarkan seluruh orang Zhouhai mengingatmu seumur hidup. Tuan Ye, dia sudah gila. Sayangnya, tidak bisa seperti yang kau harapkan. Pemimpin, ada masalah. Bawahan lama Yuqing telah membawa Garda Dewa kita dihabisi semua. Apa? Saya pikir kalian salah. Ini adalah orang-orang Garda Dewa yang membawa kalian, kelompok pemberontak ini. Semuanya habis ditangkap. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dari awal sampai akhir di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Kau menang, bunuh aku saja. Ayo, cepat. Membunuhmu terlalu murah dan akan mengotori tanganku. Aku akan membawamu ke makam para saudaraku. Biarkan mereka melihatmu sekarang, dan seluruh hidupmu akan dihabiskan dalam aib dan penyesalan. Jangan. Jangan seperti ini. Tuan Ye, dia benar-benar gila. Bawa dia pergi. Jangan. Ya, orang bawa dia pergi. Jangan. Jangan, Yetian. Jangan lakukan ini. Yetian. Tauzi. Pergilah. Apa yang terjadi? Songzuo sudah mati. Kau tidak ikut denganku? Songzuo berjasa padaku. Aku akan tinggal menemaninya. Kartu ini, dia yang berpesan untuk kuberikan padamu. Keluarga, dia sudah mengurusnya. Ambil uang ini. Jalani hidupmu dengan baik. Bangsat. Gimana sih jalannya buta ya? Gua bicara sama kau. Minggir. Kau pengemis busuk berani menghinaku? Hah? Kurang ajar. Gua nggak bisa menghajar penjual ikan busuk itu. Masa nggak bisa menghajar kau, hah? Jangan macam-macam denganku. Dia pencuri. Dia mencuri kartu bangku. Tangkap dia. Melawanku masih terlalu muda. Kembalikan kartuku. Kembalikan padamu. Mimpi. Ini kartu bank gue. Dasar pengemis. Di siang bolong, berani-beraninya mencuri barangku. Di mana hukum Daxia? Ini kartuku. Ini adalah kartu bank edisi terbatas dari grup Black Gold. Dasar pengemis. Coba lihat dirimu. Seperti apa dirimu? Kamu pikir ada yang percaya padamu? Hah? Kak Zuo. Kenapa? Sekarang ada urusan tidak bilang padaku? Kita adalah saudara seperjuangan. Ikatan yang kuat. Ambil. Tidak apa-apa. Berjangan keterlaluan. Kalau bukan karena saudaraku butuh uang mendesak, Mana mungkin aku jual murah padamu? Tidak bisa, benar-benar tidak bisa kurang. benar-benar tidak bisa kurang. Tolonglah, bisakah? Hei.
Bang Zuo. Tuan Dewa. Selamat datang kembali. Tao Zi. Aku sudah bukan bagian dari Garda Dewa lagi. Tidak bisa kembali. Aku tahu Song Suo sudah kita tangkap kamu dan saudara-saudara yang lain dipaksa. Aku berbeda dengan mereka. Aku sukarela. Lalu kenapa sebelumnya kamu masih membantuku? Untuk memberi penjelasan pada diriku yang dulu saja. Kita sudah beres. Jangan halangi aku. Tao Zi. Berhenti! Mau apa? Aku mau cari Song Zuo, dasar binatang itu, menipu kita bertahun-tahun. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bro, Song Zuo sudah gila, biarkan dia. Siapa kamu? Gue tahu. Kamu pengkhianat. Hei, jangan bunuh aku. Kenapa jadi kayak gini? Tao Zi. Ikut aku bawa kamu pergi. Aku kalah. Aku nggak bisa kemana-mana. Jangan banyak bicara. Kamu, Song Zuo, bukanlah orang yang mudah menyerah. Ikut aku, paling enggak, mulai dari awal lagi. Aku pikir kamu nggak akan bantu aku lagi. Aku berutang padamu. Tao Zi ini sudah kedaluarsa. Sudah begini makan saja apa adanya. Benar-benar tidak enak. Tao Zi, mana kartu bank yang kuberikan padamu? Hari ini ingin menghancurkanku. Sudahlah, jalan pelan-pelan saja. Aku tidak percaya. Semua solusi ada dari pikiran manusia. Aku ingat Yetian punya saingan cinta. Namanya Daily, kan? Apa kau mau bertemu dengannya? Aku tidak bisa terima ini. Aku pergi sendiri. Jaga keluargamu. Sudahlah. Ayo bersama aku temani. Kau sudah cukup banyak membantuku, tidak usah. Aku bilang, aku berutang padamu. Saat di Garda Dewa utangku padanya sudah kubayar. Sekarang giliranmu. Sahabat. Tidak menyangka hari ini di Zhouhai masih bisa bertemu kalian berdua. Tuan Dai, kita tidak usah bertele-tele. Langsung saja, kami butuh bantuanmu. Dengar nada bicara kalian. Sepertinya tidak seperti orang minta tolong sikap minta bantuan. Tuan Dai sepertinya dengan Yetian juga tidak akur. Kalau begitu, kenapa tidak bekerja sama dengan kami? Yetian sekarang kembali menjadi Garda Dewa. Apa dasarnya aku harus melawannya? Dendam karena diambil istrinya. Tidak cukup? Meskipun begitu, apa dasarnya aku harus bekerja sama dengan kalian berdua? Dua pecundang, apa nilainya? Tuan Dai bicara begitu, lebih baik dipikirkan matang-matang. Tidak bekerja sama denganku, boleh. Tapi tidurmu setiap malam mungkin tidak akan nyenyak. Kamu? Baik.
Aku bekerja sama dengan kalian. Kalian mau apa? Sederhana. Berikan kami dukungan. Kalian mau ngapain? Bajak tinjau. Tuan, ada masalah. Orang itu, Song Zuo, telah diselamatkan. Apa katamu? Bukankah dia sudah gila? Dia mungkin pura-pura gila. Pergi. Apapun risikonya, cari orang itu untukku. Baik. Baju mana yang akan dipakaikan untuk Rina Saputra? Jangan bergerak. Naik ke sini. Gimana persiapannya? Sudah diatur. Daily akan memberitahunya. Menyerahlah. Kalian sama sekali bukan tandingan Yetian. Diam. Dulu teman seperjuangan. Kenapa bisa sampai begini? Lucu sekali. Kamu berani ngomong lagi? Sekarang tidak boleh menyentuhnya. Kadang-kadang nasib memang suka mempermainkan orang, seperti kamu dan Adi Saputra. Padahal kalian saling mencintai. Sayang sekali. Iya. Kalian semua yang menyebabkan ini. Dia sendiri yang bodoh. Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Dia sendiri yang tidak mau. Kamu yang membunuhnya. Aku hanya mengajarinya sopan santun. Dia sendiri. Kenapa? Kamu juga berpikir aku salah? Kalau mau bunuh, bunuh saja semuanya. Meninggalkan mereka berdua hanya akan jadi masalah. Sudah terlanjur jalan ke jalan gelap. Kenapa masih ragu-ragu? Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja. Aku datang untuk memberi kabar. Tangren seret dia keluar. Tuan, dia punya kabar tentang Song Zuo. Apa katamu? Bagaimana? Mau tahu? Berlutut dan mohon padaku. Sialan, kau masih ngantuk. Bicara. Di mana Song Zuo? Aku bicara. Mereka ada di kota pabrik tua di utara kota, dan mereka juga menculik Ding Jiao. Katanya untuk mengancammu. Bajingan! Adi Saputra! Kali ini aku pasti membalaskan dendamu. Dasar tidak tahu diri. Apakah Yetian akan datang? Pasti akan datang. Dia datang. Aduh. Lama tidak bertemu, Tuan Garda Dewa. Kenapa kalian semua keluar dan pakai cara licik seperti ini? Dalam perang tipu daya itu wajar, kau tahu. Baiklah, bukankah ini hanya untuk memancingku keluar? Aku sudah datang, lepaskan istriku. Kau suruh aku lepaskan, ya aku lepaskan. Apa hakmu? Ucapkan itu sekali lagi di hadapannya. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Sialan, singkirkan. Jangan biarkan aku melihatnya. Singkirkan. Kakak ipar, hati-hati. Apa yang kau lakukan? Kau pergi dulu. Kenapa dia dilepaskan? Ternyata kau menyerang diam-diam. Sungguh keji. Hari ini kau mati.
atau kami yang mati. Jangan banyak bicara dengannya. Bunuh dia. Garda Dewa akan menjadi milik kita. Hari ini di depan Adi Saputra, balas dendam untuknya. Tiga tahun. Kau masih tidak ada kemajuan? Biarkan aku. Aku dulu sangat percaya padamu. Percaya itu nggak ada harganya. Kalau kamu percaya sama kita, maka posisi Garda Dewa berikan pada kami. Kamu mundur saja. Aku nggak mau lawan kamu. Nggak bisa mundur lagi. Kita udah nggak ada jalan kembali. Udah nggak bisa balik lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu harus sama dia nekat melawan aku? Apa yang dia lakukan selama 3 tahun ini? Apa kamu nggak tahu? Aku cuma tahu saat aku paling butuh bantuan. Dia yang bantu aku dan kamu? Selama 3 tahun ini kamu terus bersembunyi. Misi 3 tahun lalu kerugiannya terlalu besar aku. Yang 3 tahun lalu, itu gue yang lakukan. Ulangin sekali lagi. Iya, terus kenapa? Hah? Kalau nggak aku lakukan. Gimana kamu bisa mundur dan gimana aku bisa naik jabatan? Demi kepentingan pribadi kamu bunuh semua orang. Iya, terus kenapa? Kita semua hidup di ujung pisau, cepat atau lambat pasti mati, lebih baik beri kontribusi buat gua. Ah, ya. Brengsek. Gue bunuh lo hari ini. Masih bengong? Ayo serang. Taozi, bunuh dia. Garda Dewa sekarang milik kita. Kali ini, gua tidak akan kalah lagi. Kesalahan yang sama, gua tidak akan mengulanginya lagi. Garda Dewa seharusnya sudah jadi milik gua. Mulai hari ini tidak akan ada lagi dewa perang di dunia ini. Kamu memang benar-benar binatang buas yang tidak berperasaan. Adi Saputra masih punya banyak saudara. Semuanya mati di depanmu. Apa kamu tidak punya sedikit pun rasa bersalah? Rasa bersalah? Mati untukku adalah kehormatan mereka. Setidaknya gue memberi mereka mayat utuh. Jangan banyak bicara lagi sama gue. Hari ini kamu pasti mati. Apa yang kamu lakukan, Garda Dewa? Hanya milikku. 3 tahun ini berkat kamu yang membantu mengurus hal-hal itu. Aku sangat puas. Tapi sayangnya, kamu akan segera menemani adikmu. Sampaikan salamku padanya. Adikku kamu yang bunuh. Ya. Ternyata, semua kau yang lakukan. Bener. Semua aku yang lakukan, aku yang melakukan hal 3 tahun lalu. Kematian Adi Saputra juga aku yang menyuruh Song Zuo melakukannya, adapun adik Song Zuo juga aku yang membunuhnya. Bajingan. Aku di bawahmu selama 5 tahun, di bawahnya selama 3 tahun. Kau tahu 8 tahun ini bagaimana aku menjalaninya? Setiap hari aku mengerjakan urusan kalian, sementara kalian menikmati kemuliaan di atas sana. Mengapa? Mengapa orang itu tidak bisa aku? Ternyata orang gila itu selalu kau. Benar. Aku yang gila, aku di Garda Dewa selama 8 tahun. Setiap kali keluargaku menanyakan keadaanku, aku tidak ingin memberitahu mereka seperti apa hari-hariku di sini, hari yang seperti apa. Sekarang berbeda.
Semua ini menjadi milikku. Tuan, maaf aku terlambat. Tuan, Aku tidak apa-apa. Cepat awasi gua tahu jangan sampai dia lolos. baik. Pulang. Ada apa? Kenapa kelihatan agak sedih ya? Nggak apa-apa. Cuma masalah kecil. Apa sih yang membuat Jenderal Garda Dewa kita tidak senang? Jangan menggoda aku. Itu kan kenyataan. Hei, sekarang kamu berani sama Jenderal Garda Dewa bicara seperti itu? Hah? Yetian, sepanjang hari capek makan buah. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, jangan datang kalau tidak ada perlu. Aku kesini sekarang. Sekadar lihat kalian, kenapa? Aku sebagai ibu tidak boleh lihat anak perempuan dan menantu laki-lakiku? Kalau ada keperluan, bilang langsung. Jangan berbelit-belit, memutar-mutar dengan aku. Meng Xuan bicara sama ibumu sedikit lebih sopan. Dia dulu memperlakukan kita seperti apa? Kamu tidak tahu? Kalau bukan karena kita berdua bertahan sekarang, aku sudah menikah ke keluarga Dai. Hei. Yetian, aku salah. Sebelumnya semua salahku. Aku salah. Hei, ibu-ibu, hei. Kamu ngapain sih? Aku tahu. Apapun yang aku katakan sekarang, kalian tidak akan memaafkanku. Aku hanya bisa mati. Bu, jangan halangi dia. Biarkan dia menabrak. Ayo, tabrak saja. Ada urusan baru datang ke sini. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja terus terang. Aku sedang sibuk sekarang. Tidak ada waktu mendengarkan omongan lain di sini. Aku sudah bilang, aku tidak punya maksud lain. Aku hanya datang melihat kalian. Aduh, Bu, bagaimana kalau duduk dulu, duduk. Kalau ada sesuatu, katakan saja langsung. Sebenarnya aku tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit kekurangan uang. Bukankah baru saja diberi uang? Kenapa sudah habis lagi? Aduh, kamu tidak tahu yang itu, Tante Li. Membeli beberapa kilogram perhiasan emas itu. Setiap hari di depanku, pamer terus. Berapa umurmu? Masih saja membanding-bandingkan. Aku. Aduh, sudah. Bukankah hanya membeli perhiasan? Bu, berapa harganya? Aku belikan untukmu. Kamu selalu membelanya. Tidak banyak. Iya, hanya 2 atau 30 juta. Lihat, dia juga bilang tidak banyak. Hanya 2 atau 3. Berapa? Bu, kamu terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku kenapa? Menantuku sudah jadi Garda Dewa. Aku beli beberapa perhiasan untuk main-main. Aku kenapa? Itu uang Yetian. Apa hubungannya denganmu? Aku membesarkanmu. Anak perempuanku menikah dengan menantu yang baik. Aku minta sedikit perhiasan. Kenapa? Aku minta sedikit imbalan. Apa aku keterlaluan? Pada akhirnya, aku ini cuma alat cari uangmu, kan? Bukan, Bu. Uang itu kugunakan untuk menjalankan Garda Dewa. Bukan uang pribadiku. Aku. Yetian, aku tahu tentang uangmu itu. Aku memang berpikir begitu. Kamu pertama-tama uangnya berikan padaku, simpan di sini. Lalu aku pakai perhiasan, main-main. Kalau sudah bosan, lelah, aku tukar lagi dengan uang. Kembalikan padamu, kan? Oke? Kamu ini terlalu tidak tahu malu. Hei, Bu, duduk dulu. Atau begini saja. Aku kasih kamu 500.000 dulu. Kamu pakai dulu, ya? Kasih apa, dia punya uang, ayo pergi. Bukan, hei. Hei, aku sia-sia membesarkanmu. Tidak mau kasih uang ya? Baik, kalau begitu aku cari sendiri. Aku tidak percaya, aku tidak bisa cari uang. Tidak kasih, aku cari sendiri. Bu, izinkan saya perkenalkan perumahan di sini, fasilitasnya sangat lengkap. Anda bisa lihat di sana. Loh, ini bukan Nyonya Zhao kok. Ini mau numpang ngasih gratis ya? Bicara apa sih kamu? Kenapa? Apa yang saya katakan salah? Bahkan anak perempuan dan menantumu sendiri sudah kamu sakiti semua. Orang sepertimu masih punya muka keluar?
Kamu tahu apa? Mereka terlalu sibuk menantuku itu Dewa Perang Dacia. Setiap hari sibuk sekali sampai tidak sempat istirahat. Jangan sombong, nanti meledak. Dewa Perang Dacia punya mertua seperti kamu. Dia pasti ingin menampar dirinya sendiri sampai mati. Kamu bohong. Cepat usir dia. Orang seperti ini kemana-mana menipu. Hati-hati tamu kalian akan lari. Ini tidak baik. Kan ibu ini adalah keluarga Lee. Keluarga Lee kenapa? Ya. Keluarga Lee sekarang memang hebat, tapi dengan dia apa hubungannya? Bahkan anak perempuannya sendiri punya keluhan. Cukup terlihat betapa jahatnya orang ini. Kamu bohong? Anak perempuanmu bukannya sudah menikah dengan suami yang baik? Kenapa tidak pernah kelihatan keluar bersamamu? Kamu setiap kali datang ke kantor penjualan lihat-lihat tapi tidak beli. Kamu tidak malu? Siapa bilang saya tidak mampu beli? Menantuku sudah memberi saya uang. Pelayan. Saya mau beli rumah. Tunggu. Sebelum beli rumah, harus verifikasi dana dulu kan? Begini Bu, kami punya peraturan. Sebelum transaksi besar, perlu verifikasi dana. Ini prosedur yang perlu. Apa Nyonya Zhao? Bukankah menantu Anda Dewa Perang? Takut? Takut? Siapa takut? Ayo verifikasi. Saya bilang, Nyonya Zhao, kenapa Anda gugup? Jangan-jangan Anda tidak tahu berapa saldo di rekening Anda. Masa saya tidak tahu? Itu menantu saya, uang jajan untuk saya. Pantas saja Dewa Perang sampai memberi uang jajan untuk mertua seperti Anda bisa seenaknya beli gedung. Yang tahu mengira dia Dewa Perang, yang tidak tahu mengira dia orang terkaya di dunia. Ayengdu Anda tahu. Lihat saja. Baik, saya tunggu di sini. Saya ingin lihat uang jajan Anda ini mampu beli sampah apa. Cih. Apa ku bilang? Kamu adalah seorang penipu besar sejati. Tamu terhormat, gedung kami, yang mana yang Anda suka? Pilih saja sesuka hati. Bangunan terbaik kalian semuanya aku beli. Masa sih? Apa benar kartu ini punya uang sebanyak itu? Uang di kartu wanita ini cukup untuk membeli semua properti kita. Segera buatkan kontrak, aku mau sekarang. Baik. Aduh, kau tahu menantuku ini. Sudah kukatakan jangan suruh dia memberiku uang. Dia memaksa memberi uang sebanyak ini. Lihat sekarang jadi begini. Sampai tidak ada tempat untuk dibelanjakan. Aduh, menyebalkan sekali. Nyonya Zhao, ini kontraknya Ibu tinggal tanda tangan. Baik. Nyonya Zhao, silakan ikut saya ke sini untuk pembayaran. Bayar? Kalian langsung gesek kartu saja. Sebelum transaksi besar seperti ini, perlu verifikasi sidik jari pemilik kartu. Jari? Sidik jari. Bukan, Nyonya Zhao. Masa Ibu tidak tahu hal yang seperti ini? Kampungan atau jangan-jangan Ibu sama sekali tidak tahu kartu ini? Ibu curi. Aduh, ini tidak boleh diketahui, Yetian. Gedung ini. Aku tidak jadi beli. Berhenti. Kalian mau apa? Kalian mau memaksaku membeli? Nyonya Zhao, kami mencurigai uang Anda asalnya tidak jelas. Silakan ikut kami untuk diselidiki. Aku lari. Kalau lari lagi, kami akan langsung menangkapmu. Hei, lepaskan. Kalian kenapa menangkapku? Apa hak kalian menangkap orang? Aku bilang padamu menantuku adalah Dewa Perang. Masih bermimpi siang bolong? Cepat panggil anakmu untuk menjemputmu. Oh, tidak. Jangan bilang pada mereka. Jangan sekali-kali bilang. Hei, jangan lari. Hei. Berhenti. Di depan umum, apa yang kalian lakukan? Tuan Chow, kenapa Anda datang? Jika aku tidak datang, tidak akan tahu apa yang kalian lakukan sepanjang hari. Tuan Chow, sungguh tidak adil. Korban dalam hal ini adalah kami. Apakah yang saya lihat itu palsu? Tuan Chow, begini ceritanya. Nyonya Zhao ini menipu kami dengan mengatakan ingin membeli apartemen. Ternyata dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kartu curian. Kami ingin dia menyelidiki dengan jelas sebelum pergi, tapi dia malah kabur. Curian? Nyonya Zhao, kartu Anda ini dari mana asalnya? Saya memungutnya. Apakah itu milik Tuan Ye? Bukan, Anda bohong. Kartu ini milikku.
Tadi katanya dari menantumu, sekarang bilang dipungut, sekarang bilang milikmu sendiri. Zhao Yan. Kapan mulutmu bisa berkata jujur? Tidak perlu ditebak. Kartu ini milikku. Maaf merepotkan kalian. Ibu, kan kami sudah kasih uang, kenapa kamu masih mencuri kartu? Sudah aku bilang, uang di dalam ini digunakan untuk menjalankan Garda Dewa. Kamu boros sekali uang hasil jerih payah prajurit garis depan. Perbuatanmu ini, apa tidak bikin mereka sakit hati? Ya. Maaf. Ibu. Hal lain aku bisa toleransi, tapi masalah ini kamu benar-benar sudah menyentuh batasku. Pak Ye, masalah ini. Beli rumah untuknya di tempat lain. Suruh dia tinggal di sana, hidup tenang. Jangan kembali ke Zhouhai lagi. Tidak Pak Ye. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak. Jangan begini. Kamu, Meng Xuan, bantu aku bicara, Meng Xuan. Kamu sendiri yang berbuat salah, tidak ada yang bisa membantumu. Aku melakukan ini, apakah kamu akan menyalahkanku? Ini semua salahnya sendiri. Aku sudah memberinya kesempatan, awalnya kupikir setelah nenek pergi dia akan sadar. Ternyata aku masih terlalu naif. Jangan berkata begitu. Ini semua adalah hal yang tidak terduga bagi kita. Jangan marah. Siang bolong kalian ngapain? Pintu saja tidak ditutup. Kamu ini kenapa masuk tidak ketuk pintu kamu? Siapa tahu kalian sedang... Itu bagaimana dengan Rina Saputra? Kenapa tidak terlihat? Dia akhir-akhir ini agak nakal, ku kirim ke rumah ibuku. Hei, omong-omong akhir pekan kalian ada waktu. Ingat harus datang ya. Kamu akan menikah? Kamu akhirnya akan menikah. Oke, tidak masalah. Nanti kita pasti akan memberinya hadiah besar. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku pergi dulu. Mau mati kamu? Ngapain ketawa? Lihat wajah bodohmu itu. Ngapain lihat? Kamu ngerti nggak? Aduh, Jinping Mei. Di buku itu tertulis, seekor ayam emas berdiri satu kaki, mengangkat paha gioknya dengan semangat. Sebatang pohon kering berakar melingkar, jatuh ke dalam bunga bulu. Diam, siang bolong bicara sekeras itu. Kamu nggak malu? Apa yang harus aku malukan? Hei. Tuan Garda Dewa, ada surat untukmu di sini. Katanya mengundangmu untuk menghadiri reuni sekolah. Hei, dengar. Kenapa sih sampah itu belum datang? Kita semua nunggu dia sendirian. Yang tidak tahu, pikir dia itu orang besar. Nah. Tapi aku dengar Yetian sekarang jual ikan di lapak. Mungkin sekarang masih jual ikan loh. Hei pelayan, cepetan dong. Aku haus banget. Udah. Aduh. Kamu mau bikin aku kepanasan? Aduh, Bao Xiao. Kok kamu ceroboh sekali? Jadi pelayan aja nggak becus. Hei, cepat-cepat. Minta maaf. Maaf. Hei, sini lihat. Kena luka bakar nggak? Tidak apa-apa, terima kasih. Kesini dulu. Silakan jaga diri, pergi sana. Bao Xiao. Kurang ajar ya, berani berkelahi sama gua. Aduh, Bao Xiao, jangan marah. Kamu cuma pelayan, pura-pura suci, bisa dilirik sama Bao Xiao kita. Itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Bao Xiao, jangan marah. Ayo duduk. Cepat kemari dan minta maaf sama gua. Kalau gua puas, gua maafin. Kalau tidak, siap-siap aja kena komplain. Maaf. Apa? Ngomong apa? Gua nggak denger, kerasin. Maaf. Biar gua maafin, kamu juga bisa. Ayo. Minum anggur ini. Minum. Gua maafin. Bao Xiao, kamu jahat.
Ngapain melongo cepetan? Hahaha. Boleh juga. Haha, bagus. Tapi gue bilang bukan 1 gelas. 3 gelas, penuhin gelasnya. Ayo. Ngapain melongo? Minum. Mau dipecat. Hahaha. Ayo. Minum, gue maafin. Gue yang minumin dia. Wah, Yetian, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masih bau miskin banget sih, kukira kamu tidak berani datang. Aku datang hanya untuk melihat. Kalian sampah. Seperti apa sekarang? Aku lihat kamu, pasti merasa bos bau kita sekarang sudah sukses besar sengaja datang untuk menjilat, kan? Haha. Kenapa kamu banyak bicara dengannya? Dia cuma penjual ikan busuk. Siapa yang mau sama dia? Haha. Kalian semua sungguh kasihan. Pada seorang pelayan mencari perhatian. Kenapa ada masalah? Ada masalah bilang sama gua. Coba gerak sekali lagi. Lepaskan, bos bau kita ini manajer hotel ini, lepas. Gimana, takut kan? Panggil orang, satpam. Dasar bajingan itu. Bunuh dia. Ayo. Cari mati. Jangan dekat-dekat. Jangan mendekat. Bao Xiao itu manajer hotel. Kalau berani main tangan, kamu akan celaka. Manajer hotel? Memangnya apa? Kamu tahu apaan? Hotel ini milik keluarga Chow. Hotel orang besar. Banyak orang ingin jadi pembersih, tapi tidak bisa. Betul. Oh ya. Selamat ya, kamu dipecat. Kamu pikir kamu siapa? Berani memecat aku? Oh. Hei, sini sebentar. Dasar penjual ikan busuk. Sok suci banget sih. Jangan berpura-pura. Hei, kamu ribut apa? Tuan Chow. Tuan Ye, ada apa? Kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Tuan Chow, saya manajer hotel kalian. Waktu Anda parkir sebelumnya, saya membukakan pintu mobil untuk Anda. Anda lupa saya. Dan sayangnya tidak suka orang ini. Jangan biarkan dia muncul di hotel lagi. Kamu dengar apa yang dikatakan Tuan Ye? Tuan Ye, Anda pergi. Tidak apa-apa, Tuan Ye. Kalian sibuk dulu. Saya akan mengurusnya. Maaf merepotkan. Kenapa kalian semua berdiri? Duduklah. Istriku baru melahirkan. Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Istriku menikah lagi. Aku juga tidak jadi makan. Kenapa kamu menakut-nakuti mereka? Mereka mengganggumu. Aku ganggu mereka balik. Tidak apa, ini bukan apa-apa. Kakak ipar, sebenarnya kamu tidak perlu... Adi Saputra sudah tiada. Rina Saputra hanya bisa mengandalkanku. Aku tidak ingin dia menderita. Aku harus mencari lebih banyak uang untuk dia nanti. Kakak ipar, soal uang ada aku dan Meng Xuan. Itu bukan milikku. Itu milik kalian. Aku tidak mau menerima belas kasihan. Kakak ipar. Aku pulang. Ada apa ini? Bukannya tadi pergi reuni? Coba tebak aku ketemu siapa? Ding Jiao. Kok kamu tahu? Aku sudah tahu dari dulu. Dia bilang ke aku sebelumnya. Dia kerja jadi pelayan di hotel. Bukan. Terus kenapa kamu tidak mencegahnya? Kenapa aku harus mencegah? Dia seorang perempuan di luar sana. Bisa diganggu di mana-mana. Aku tahu. Tapi sejak dia mengambil kembali Rina Saputra saat itu, dia bukan lagi seorang perempuan, melainkan seorang ibu. Tapi... Ye Tian, aku tahu apa yang mau kamu katakan, tapi itu pilihannya sendiri. Dialah yang menjalani hidupnya sendiri. Meskipun kamu merasa kasihan padanya, itu tetap hidupnya sendiri.
Yetian, aku harap kamu jangan campur tangan dalam hidupnya. Oh iya, besok adik laki-lakinya menikah. Bagaimana kalau kita buat kado? Buat apa ya? Biar aku pikir. Gimana kalau buat karakter si? Boleh, aku yang buat. Ayo, aku lihat. Cukup bagus kan? Lihat, Apa ini? Ini jelek banget. Mending kasih hadiah lain aja. ini kan lumayan bagus. Mingxuan, kalian datang pagi sekali. Iya, pagi mana? Ini sudah siang. Ada orang yang tengah malam membangunkan orang untuk latihan. Kalian berdua memang benar-benar penuh energi ya. Yang tidak tahu, kira kalian berdua sedang menikah. Sudah, jangan bicara ini lagi. Banyak orang di sini. Oh iya, di mana pengantin wanitanya? Ah, dia memang belum datang. Mungkin macet di jalan. Jangan khawatir, hari pernikahan yang penting ini pasti akan datang. Iya, tenang aja. Halo? Pak, gue tahu hilang dari pengawasan. Ya sudah, biarkan saja. Jangan cari dia lagi. Saya sudah berkali-kali menasihatinya untuk kembali. Dia tidak mau. Ya sudah, bagaimanapun juga, dia yang menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Iya. Kak, Kian dia sudah datang? Ah, belum. Kenapa belum datang? Teleponnya juga tidak diangkat. Jangan-jangan ada apa-apa. Nggak apa-apa, kami jaga di sini. Kamu masuk aja urus. Nggak apa-apa kok. Hei, menurutmu pengantin wanita ini? Jangan-jangan dia nggak jadi datang. Apa sih yang kamu omongin? Ya ini dia datang kan? Kian, akhirnya kamu datang. Ayo kita masuk cepat. Di mana Adi? Oh, aku panggil dia. Nggak usah. Biar saya turun juga boleh. Biar saya lihat lagi niat baik keluarga Chen kalian. Bukankah kami sudah memberi mahar? Cuma nambah 80.000 yang kalian kasih. Itu juga disebut mahar? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Sahabatku kemarin nikah. Mahar orang itu 808.000. Biar saya turun juga boleh. Kecuali kalian tambah lagi uang turun 880.000. Apa? Kenapa tidak mau kasih uang turun? Masih mau aku nikah sama keluarga kalian? Kian, setelah kami belikan kalian rumah nikah, keluarga kami sudah habis semua. Gini aja gimana? Kamu turun dulu, nanti aku kasih tambahan, oke? Bayar, atau hari ini pernikahan ini batal. Ini... ada apa ini? Kian minta uang turun. Nambah 80.000. Bukankah ini dari awal sudah disepakati? Disepakati? Selama gue belum menikah ke keluarga kalian, semua yang putuskan gue. Bayar atau putus, terserah kamu. Kak, kalian ngapain? Kenapa nggak suruh Kian turun? Kian minta uang turun. Apa? Kamu turun? Maksud kamu apa? Kak, kamu nggak bilang nambah 8.000. Kurang dikit pun nggak boleh. Pergi, gua nggak jadi nikah. Aduh, kamu kenapa sih? Kak, aku nggak gila. Aku nggak jadi nikah. Maksud kamu apa? Enggak. Dia ngomong ngaco. Nikah ini harus jadi. Nikah boleh, tapi kasih uang. Kamu gila uang ya? Kenapa? Aku sama kamu selama bertahun-tahun. Minta uang sedikit, apa salahnya? Kamu minta mobil, minta rumah. Aku kuras semua harta demi kamu. Sekarang kamu minta uang pintu. Liu Qian, kamu nggak ada habisnya ya? Sadar, ya. Kamu yang minta aku menikah denganmu. Mimpi, kamu pikir kamu siapa? Putri Raja ya? Hei! Soal uang pintu ini memang agak keterlaluan. Kamu siapa? Kamu berhak ngomong. Oh, aku ingat. Kamu kan dari pasar penjual ikan busuk itu? Pantesan keluarga kamu sampai uang segini aja nggak bisa keluar. Ternyata bahkan kerabat semuanya miskin juga. Itu masih lebih baik daripada kamu yang sudah diberi label harga. Perempuan nggak tahu malu. Bener juga ya, burung sama burung. Keluarga kamu sama saja sama kamu. Kamu benar, memang benar. Burung sama burung. Orang jahat sepertimu. Nikah aja sampai nggak ada yang mengantar. Kasihan sekali. Diam. Kamu cuma penjual ikan busuk, apa hakmu untuk menegurku? Kamu pikir kamu siapa? Jaga bicaramu. Mas Ye adalah penolong keluarga kami. Selama bertahun-tahun kamu tidak pernah tega menyakitiku. Hari ini demi seorang penjual ikan busuk, kamu pukul aku.
Karena sampai hari ini aku baru benar-benar melihat siapa dirimu sebenarnya. Baik. Keluargamu hebat semua. Aku akan bilang ke sepupuku biarkan dia menghajar kalian. Kamu seorang yatim piatu. Mana ada sepupu? Sepupuku anggota Garda Dewa, kalian tunggu saja celaka. Mas. Siapa yang ganggu adik sepupuku? Mereka itu. Yetian ya ini anggota Garda Dewa kalian? Menurutmu? Hei bocah, tahu siapa aku? Berani macam-macam dengan anggota Garda Dewa. Kamu cari mati. Kak, kamu nggak apa-apa. Kamu gila ya? Tuan Dewa. Tuan Dewa, para tamu sudah siap. Bisa naik sekarang. Ada seseorang yang bilang dia dari Garda Dewa. Kau kenal? Tidak kenal. Kau tahu harus bagaimana, kan? Pergi! Hei, ini pengantin wanita. Kenapa ikut pergi juga? Kamu ini selalu bahas yang nggak penting. Diam! Oh, Tuan Dewa, aku ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Kalian naik dulu saja, aku sebentar lagi menyusul. Tuan Dewa, keluarga gua tahu meninggal. meninggal? Bagaimana bisa meninggal? Kemarin sore, orang kami memberitahuku. Tepat setelah kita kehilangan jejak kejadian setelah gua tahu. Song Zuo sudah kami tangkap. Seharusnya tidak ada orang yang akan menargetkannya lagi. Tentang ini kami tidak punya petunjuk sama sekali. Kami merasa juga sangat aneh. Sudahlah, jangan pikirkan dulu. Nanti aku akan bawa orang untuk periksa. Selama ini, Garda Dewa berkat dirimu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bukan apa-apa. Sudah kewajiban. Kebetulan hari ini sudah datang. Ayo naik dan minum beberapa gelas. Baik. Oke. Ayo! Apa pengantin wanitanya akan kembali? Kamu malah bilang? Tidak akan kembali. Aku masih bisa minum 1 gelas lagi. Harus minum sebanyak ini, bete banget. Air. Kamu cuma tahu nyuruh aku. Bangun. Kamu nggak mabuk, bohong. Ya jelas aku nggak mabuk. Kamu ingin aku mabuk? Kamu cuma tahu nakali aku. Aku belum mulai. Yetian, kamu pikir hari-hari baikmu sudah dimulai? Song Zuo dan yang lainnya itu sedang menunggumu di bawah.